يا برق الشام اجلي الظلام بلغ سلامي إلى محمد نبي الشام له علامة حيث الغمام تظل أحمد حيث الغمام تظل أحمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم نشأنا زور إلى كشور نسعد بنور نبي محمد نبي ومختار يشفع من النار يا بحت من زار قبه محمد يا بحت من زار قبه محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عونوا فاتئذ فينا أخا وغاني نعرف البطحاء وتعرفونا والصفا والبيت يألفونا والصفا والبيت يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد. Sahibul bait malam ini yaitu Bapak Herman beserta istri dan keluarga besarnya, semoga disehatkan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan pada rumah tangganya, pada usahanya, pada rezekinya, serta beliau sekeluarga Allah takdirkan sebagai orang-orang yang rajin ibadah. Yang saya muliakan Ketua Pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah Bapak Haji Amil Ahyarudin beserta tim 9, beserta Bapak RW Yahman, Bapak RT Ari Mudari, Bapak RT Parta, Bapak RT Juanda, wabil khusus para orang tua kita, Bapak Haji Muhammadi yang alhamdulillah beliau sudah sehat kembali, bisa hadir bersama kita, dan juga Kong Saman, dan juga seluruh para bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara, tidak lupa ibu-ibu yang gak kelihatan dari sini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat, semuanya berkah, panjang umur, beserta para bapak-bapak sekalian yang hadir pada ini malam, rezekinya dikasih banyak, duitnya dikasih banyak, utangnya dikasih lunas sama Allah, urusannya dikasih lancar, istri-istri kita dan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Sedap dipandang mata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersyukur malam ini semua kita pada sehat, pada diberikan kesempatan untuk hadir di mana majlis yang mulia yang namanya Ad-Darajatul Akhirah. Apa itu Ad-Darajatul Akhirah? Beberapa derajat akhirat, derajat-derajat menuju akhirat. Makanya bapak-bapak beruntung yang sudah menjadi jamaah majlis ta'lim Ad-Darajatul Akhirah. Orang yang memiliki derajat akhirat, dia sudah pasti akan memiliki derajat dunia. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan akhirat, dunianya tidak akan pernah mengalami kesusahan ataupun melarat. Atau orang yang mengutamakan akhirat, hidup di dunianya akan bahagia. Tetapi orang yang mengutamakan dunia, akhiratnya akan celaka. Na'udzubillah. Jadi kita menyisihkan waktu kita kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah. Yang kumpul kita ini diawali dengan ziarah kepada para nabi. Tadi kita ziarah tuh, Pak. Itu jangan dikira kirim hadiah ila hadratin nabi, ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ziarah kepada para nabi, kepada para wali. Ziarah gimana Bang Haji? Kan kitanya di sini. Yang ziarah itu adalah doa kita nyampe, Fatihah kita nyampe kepada yang kita tuju. Jadi sebelum kita bisa ziarah secara lahir batin, terlebih dahulu ziarah batin kita melalui doa. Tiap malam Kamis kita ziarah. Bukan hanya sampai di para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para ulama. Kita juga ziarah kepada para ahli kubur, terutama yang ada di makom Kampung Buyut Dato, Nyai Buyut Dato. Enggak cukup sampai di situ, kita ziarahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina mimma syarikil ardi ila magharibiha. Para ahli kubur yang ada di ujung timur maupun yang ada di ujung barat, fil barri, di darat, wal bahri, yang mati dikubur di laut, maksudnya dikanyutin di laut. Dari utara, timur, barat, selatan, semuanya kita ziarahi dengan Ummul Kitab surat
dengan bacaan surah Yasin, dengan bacaan istighfar, tahlil, tahmid, tasbih dan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hebat enggak tuh? Hebat enggak tuh? Hebat. Alhamdulillahirabbil. Jadi kitanya di sini kita ziarah ke seluruh dunia. Kitanya di sini tapi kita ziarah ke seluruh dunia. Ziarah apa yang kita lakukan? Ziarah batiniyah atau ziarah sirri. Kalau diawali dengan ziarah batiniyah atau ziarah sirriyah, nanti lama-lama bisa ziarah batiniyah dan zohiri. Apa itu ziarah batiniyah dan zohiriyah? Kalau kepada Nabi paling kagak bisa umroh. Amin. Kepada para aulia, terutama Wali Songo, kita nanti datang ke makbarohnya yang ada di Jawa Timur, insya Allah. Begitu bapak-bapak. Jadi segala sesuatu kagak ujuk-ujuk ada, kudu diawali pertama dengan batin, nanti lama-lama akan terbukti dengan zohir dan batin. Ini semuanya adalah kita lakukan bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun, bahkan menjalani 4 tahun. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak semuanya yang sudah tergabung, yang sudah dikumpulin oleh Allah di majlis Ad-Darajatul Akhirah, sedikit pun jangan ada rasa ragu akan pengajian kita. Amin. Kagak boleh ada ragu-ragu. Kita nggak boleh ragu, sebab kemarin saya omongin, yang pada ngikut Khilafatul Muslimin itu bukan hanya korban tenaga, duitnya dikorbanin. Dapat apa? Cuman dapat ilmu ngelawan negara. Mereka sungguh-sungguh. Dan itu ilegal, pemimpinnya ditangkap. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada pemerintah, hukumnya wajib kagak? Wajib kagak? Kita sholat rajin, sama Nabi percaya, sama pemerintah ngelawan, neraka apa kagak itu? Neraka Pak, hati-hati nih. Itu kelompok-kelompok Khilafatul Muslimin, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok NII KW 9, kelompok-kelompok Islam radikal. Memang mereka mengajarkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi lawan pemerintah. Itu hukumnya haram. Hati-hati. Hati-hati. Ini kira-kira jangankan ngomongin presiden, RW dilawan sama warganya, kesel kagak we? Kesel. Jangan kencang. Kesel. RT dilawan sama warganya, kesel apa kagak? Itu tingkat para pemimpin. Sekarang bapak-bapak dilawan sama bini sama anak, kesel apa kagak? Dicaci maki sama bini sama anak, kesel apa kagak? Itu kan kita pinter nyautnya. Kalau kita kesel dilawan sama bini sama anak, jadi RW, jadi RT, jadi amil, kagak diladenin, bahkan dilawan sama warganya. Sekarang kita pikir, kalau kita ngelawan pemerintah, kalau pemerintahnya dengar, pemerintah kesel apa kagak? Kesel apa kagak? Maksud saya, berpikirlah sebelum bertindak. Paham? Paham? Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi jangan pernah membenci orang, kalau kita sendiri dibenci juga kagak terima. Paham? Jangan suka memusuhi orang, kalau kita pun dimusuhi orang kita kagak terima. Yang disuruhnya cintai orang, nanti orang akan cinta kepada kamu, betul? Sayangi orang, nanti orang akan sayang kepada kamu. Hormati orang, nanti orang akan hormat kepada kamu. Perluin urusan orang, nanti orang akan perluin urusan kamu, betul apa benar? Betul. Begitu. Ini ajaran benar apa ajaran salah? Benar. Kita ikutin ajaran yang benar. Cuman begini Pak, kenapa ajaran-ajaran yang kagak benar banyak pengikutnya? Sebab setan bantuin. Setan bantu. Kayak ajaran Wahabi itu kan ajaran kagak benar. Kita dimiring-miringin, disesat-sesatin. Ajaran Khilafatul Muslimin juga kagak benar. Kita disuruh ngelawan sama negara. Kenapa banyak pengikutnya? Setan kagak ngalang-ngalangin. Tapi kalau pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, pengajian Ad-Darajatul Akhirah, kenapa dari 3 tahun yang lalu sampai kemarin kagak nambah-nambah 100 orang? Sebab banyak yang ngalang-ngalangin, setannya banyak. Setannya banyak Pak. Betul. Makanya kita nih yang sudah tergabung di pengajian majlis Ad-Darajatul Akhirah, ayo kita iklanin sama keluarga kita, ajak pada ngaji rame-rame. Begitu.
Udah bagus nih kita ngaji ada arisannya ya, we. Alhamdulillahirabbil. Aduh, saya sering bilang bahwa ini pengajian kita pengajian yang paling enak, pengajian yang paling nikmat, kagak diberatin sama jamaah, betul nggak? Duit udah disiapin, alhamdulillah. Di pengajian RW saya tiap hari ngomong, duit gocap bisa nyelamatin kita dari siksa kubur. Duit gocap bisa beratin timbangan ketika dihisab di akhirat. Duit gocap bisa mempercepat berjembat di atas siratal. Duit gocap bisa masukin kita ke dalam sorga, alhamdulillah. Tuh Pak, masih kurang percaya? Masih kurang percaya? Percaya apa kagak? Percaya. Masih ragu apa masih udah percaya? Ragu apa percaya? Kudu yakin dan percaya. Sekali lagi saya jelasin, orang-orang yang diajak kelompok-kelompok Islam radikal, orang-orang yang diajak untuk melawan negara, mereka bukan hanya tenaga, dikorbanin harta benda, bahkan jiwanya mereka korbanin, rela mati demi bela pimpinannya, padahal salah. Kalau kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian bapak-bapak dan saudara-saudara, sekaligus penegasan buat kita semua, jangan pernah ragu kita ngaji di Ad-Darajatul Akhirah. Selanjutnya para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan soal lanjutan ceramah yang kemarin di Amil Haji Ahyan. Jadi pengorbanan itu yang besok akan dilaksanakan tanggal 10 bulan Zulhijjah sampai tanggal 11, 12, 13 ya. 10, 11, 12, 13. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita besok bisa korban. Amin. Jangan korban air mata, tapi korban embe. Walaupun cuma seekor kambing. Walaupun seekor kambing. Pak Ustadz, saya udah ngorban. Selagi Allah ngasih rezeki, kalau pelempangan tanggal 10 duit megang, membeli lagi mengapa ya? Beli lagi mengapa? Semakin banyak berkorban, semakin banyak persiapan kendaraan buat kita, buat nyebrang di Siratal Mustaqim. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu sekalian, kemarin saya bicara tentang pengorbanan seorang istri. Jadi ini ngomongin kemarin cerita mandul. Jadi cerita mandul, jangan mungut anak tapi mungut bini. Itu sudah dicontohin sama Siti, sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Siti Saroh mandul, belum juga melahirkan anak, lalu mungut bini, namanya Hajar. Siti Saroh ridho, Siti Hajar nerima. Lalu kemudian dua-duanya Allah kasih anugerah anak, dua-duanya jadi nabi, jadi rasul. Dari sebab apa? Dua-duanya ridho lillahi, sesuai dengan janjinya sholat 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, bukan saya persembahkan untuk yang lain-lain ya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, pengorbanan seorang bapak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail masih merah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh bawa ke daerah Mekah. Waktu itu masih dalam keadaan tandus, belum ada Ka'bah. Cuman ada semacam bekas-bekas petilasan Ka'bah. Sebab Ka'bah pertama dibangun oleh malaikat, lalu diteruskan oleh Nabi Adam alaihis. Beribu-ribu tahun ketika banjir bah datang, Ka'bah itu hancur. Cuman ada tinggal rorakannya doang, Bani Ming. Diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah oleh Allah Subhanahu. Bukan dikawal sama para pekerja, diiringin sama Siti Hajar yang bawa anak masih merah, Ismail alaihis. Coba bayangin tuh. Dari satu negeri yang jauh menuju Mekah yang waktu itu, kalau sekarang mah enak, ada Grab, ada Gojek. Nggak ada orang.
Kagak ada orang, cuman dia bertiga. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, masih merah, masih orok. Allahu Akbar. Atas perintah Allah ditinggalkanlah Siti Sarah dalam kesendirian. Pengorbanan seorang suami. Artinya apa? Nih bapak-bapak, kalau udah niat ngaji itu bini walaupun dandan demplon banget tinggal. Udah wayanya ngaji. Jangan udah berangkat nengok lagi. Kagak jadi. Kalau kita udah niat ibadah, niat ngaji berangkat. Jangan tengok kanan, tengok kiri, berangkat. Sebab kalau ntar dulu mau niat ngaji, ntar dulu kagak jadi. Mau niat ziarah juga begitu. Alasan ini, alasan ono, alasan itu, kagak jadi. Alasan haji, alasan umroh, alasannya banyak, bagaimana begini begono, kagak jadi. Sekali kita berangkat untuk urusan kebaikan, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ngerti? Paham? Artinya kalau sudah melihat ke depan, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, maju, berangkat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Begitulah Nabi Ibrahim. Akhirnya sampailah di sebuah lembah yang waktu itu namanya belum Mekah. Sampailah di satu tempat. Jadi itu yang namanya Mekah atau Ka'bah itu dihimpit oleh 4 gunung, Pak. Jadi ibaratnya percis kayak model kuali ngaduk dodol. Jadi itu kanan kiri gunung, itu Mekah adanya di lempengan tengah-tengah. Di situ. Ka'bahnya udah nggak ada bentuknya lagi, tinggal rorak aja doang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Ibrahim, maka Ka'bah itu dibangun dengan satu alat lip batu yang dikirim oleh malaikat Jibril, langsung diambilin dari sorga. Jadi itu batunya sekarang jadi makom Ibrahim. Waktu umroh ingat nggak? Itu ada makom Ibrahim yang dikurung. Itu bukan kuburan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun itu batu ngambang, Pak. Bisa jalan ke sono, jalan kemari, ke depan, ke belakang, bisa ke bawah, bisa ke helip. Itu batu kagak dialing-alingin sama makom Ibrahim, sampai sekarang tuh batu gantung aja itu batu. Jadi di situ nampak dua tapak kaki Nabi Ibrahim alaihis, luar biasa. Itu batu yang dikirim dari sorga. Jadi ada 2 batu yang dikirim dari sorga. 1 batu pijakan kaki Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. 2 batu pertama kali datangkan adalah batu Hajarul. Dulu namanya Hajarul Abiyad. Lalu kenapa menjadi Hajarul Aswad? Dosa-dosa digambarkan oleh Allah pada batu itu, kemudian yang tadinya putih lalu menjadi hitam. Tuh begitu. Siapa orang yang bisa mencium Hajar Aswad, dia sudah dijamin bakal diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kudu pergi umroh tuh, pergi haji, insya Allah. Makanya gampang nih. Kalau pengen pergi haji, kalau ziarah para wali biar pada semangat, amin. Kalau nggak sempat yang jauh, nanti yang dekat kita berangkat, begitu. Ya, kalau pengen ziarah bisa pergi haji, ziarah para wali kudu semangat. Baik mau ziarah kemana aja kek, lempengan jamaah kita itu kudu semangat. Biar semangat, nanti Allah akan mudahkan ziarah kepada Mekah dan Madinah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai membangun Ka'bah, singkat cerita, apalagi yang diperintah Allah, Nabi Ibrahim suruh pergi lagi. Kemana? Ke Palestina. Masya Allah. Udah beres bangun Ka'bah, punya anak yang masih merah. Itu Siti Hajar sama Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Kan kalau kita memelang ya, sian amat anak bini gua, makan apa ya? Terus kalau sakit bagaimana? Enggak. Kalau sudah berangkat atas perintah Allah, itu bayi yang masih merah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihis menuju Palestina dalam rangka membangun Baitul Maqdis. Apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Selesai membangun Ka'bah, pergilah Nabi Ibrahim. Tinggal Nabi Ismail yang masih orok sama Siti Hajar radhiyallahu anha. Ketika suaminya pergi, perbekalan untuk makan udah nggak ada, air minum udah habis. Inilah perjuangan seorang emak. Apa yang terjadi? Siti Hajar lari ke Bukit Sofa. Dari jauh kelihatannya air, pas disamperin bukan.
lari lagi ke Bukit Marwah. Itu yang terjadi peristiwa 7 kali balik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Ayo mondar-mandir nyari air buat minum Nabi Ismail alaihis. 7 kali balik, kagak ada orang, dia doang berdua. La ilaha illallah. Kalau kata orang kampung Jalan, kagak mau dimakan setan. Dia doang berdua, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan seorang ibu nih, perjuangan seorang istri. Ketika suami meninggalkannya, dia capek ngurusin anak, dia capek menjaga anak. Ya Bu, ya Bu. Ketika ibu sedang netein bocah, anak masih pada kecil, laki pergi kerja, yang capek di rumah siapa? Ibu. Perempuan. Anak sakit, ibu kagak enak makan, laki mah makan baik gabres. Perempuan tuh ntar bangun, bapaknya mengorok, betul apa kagak? Betul. Itulah makanya nih bapak-bapak, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa dalam dunia ini yang harus saya hormati? Kata Nabi, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. 3. Terus bapakmu. Bapak 1, ibu 3. Ibu 3 tuh. 4. Awas jangan salah paham. Ibu disebut 3 kali. Ibu perjuangannya lebih berat ketimbang bapak. Jangan salah paham juga. Ngelawan sama bapak mah kagak boleh. Ngelawan sama ibu kagak boleh. Ngelawan sama bapak mah boleh. Keliru juga itu, sesat. Ibu disebut sampai 3 kali, perjuangannya sangat berat. Bapak perjuangannya hanya berat saja, tidak sangat berat. Kenapa enggak sangat berat? Bapak kagak hamil, bapak kagak netain, bapak hanya sekedar menjaga, cari duit. Tetap penghormatan kita sebagai orang tua, sebagai anak kepada orang tua, dua-duanya kagak boleh berat sebelah. Dua-duanya kudu seimbang. Bapak ibu kita hormati, kita cintai, kita junjung tinggi, derajatnya kita muliakan. Amin. Itulah ajaran agama. Nah, lari ke Bukit Sofa, kali mah ada air kan begitu ya, namanya Fata Morgana ya. Kalau kita di jalan aspal tengah-hari kayak di ujung sono ada kayak air gitu. Begitulah yang dilihat oleh Siti Hajar radhiyallahu anha. Kagak ada air. Dia nyampe ke Bukit Marwah, kagak ada air lagi sampai 7 kali Lalu baliklah untuk nyamperin, deketin anaknya. Ternyata Ismail meronta-ronta menangis sambil menjejakkan kakinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihis, pijakan kaki, gejikan kaki bocah orok yang masih merah, mancurlah air dari bumi yang namanya air Zam-Zam. Waktu itu namanya belum jadi Zam-Zam, Pak. Air yang memancar dari bumi. Kemudian Siti Hajar saking kegirangan ngomong begini, Zam-Zam ya Mubarak, Zam-Zam ya Mubarak, Zam-Zam ya Mubarak. Kalau Nabi Siti Hajar kagak ngomong Zam-Zam ya Mubarak, kelebu tuh Mekah. Makanya dipakai sama tukang ngangon kebo. Kalau tuh kebo kagak mau diem, Zam-Zam. Betul kagak? Itu kambing kebo dibilang Zam-Zam, diam kagak? Itu baru dari bahasa Siti Hajar radhiyallahu anha. Kalau mau tahu, ini mantan tukang ngangon kebo semua. Ya orang dulu mah anak benih ngangon kebo ya, Pak. Ngangon kebo semua ambil, ambil mah anak cukong kan mah. Aduh. Ngangon kebo semua juga dulu mah ya. Ya, banyak menimi enggak? Itu kebo kalau dibilang Zam, diam enggak? Diam tuh kebo. Itu bahasa dari Siti Hajar buat diamin air. Itu air dikata gitu, Zam-Zam yang Mubarak, kumpul, diam, hai air berkah. Itu air diam, ngobaknya disuruh kemana-mana. Maka minumlah Nabi Ismail beserta Siti Hajar. Widih, itu air Zam-Zam. Makanya kalau yang udah pada pergi haji, pergi umrah, itu luar biasa itu. Orang yang minum air Zam-Zam dijamin tuh penyakitnya sehat, hilang semua. Orang yang minum air Zam-Zam walaupun punya penyakit mah waras. Subhanallah, itu air Zam-Zam, air surga, Pak. Jadi ada benda-benda surga, 1 batu pijakan Nabi Ibrahim, 2 batu Hajar Aswad, 3 air Zam. Yang keempat ada pohon dari surga. Apa itu? Pohon kauka sama pohon gaharu. Itu pohon gaharu tumbuhnya di daerah Papua. Itu kayunya wangi. Kalau kita beli tasbih namanya kayu gaharu, itu kalau dicium tasbihnya wangi.
Wangi alami, bukan disemprot. Itu kayu-kayu dari sorga. Nah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, perjuangan seorang ibu yang tujuannya lillahi ta'ala ditinggal oleh suaminya, suaminya pun meninggalkannya atas nama Allah, dan dia pun ketika ditinggalkan oleh suaminya berpijakan bergantung hanya kepada Allah. Lalu Allah berikan pertolongan. Ketika nyari air di Bukit Sofa, di Bukit Marwah kagak dapat. Itu Pak, kita nggak bisa bayangin jalannya datar, itu gunung Pak, nanjak Pak. Masya Allah, ke Bukit Sofa nanjak, ke Bukit Marwah nanjak. Selamat datang Pak Haji, sehat Pak Haji? Iya. Itu nanjak, itu gunung, Masya Allah. Mana udah RTT, udah habis, udah kopek. Persediaan makan udah habis, lari sono lari sini, nyari air. Akhirnya Allah kasih pertolongan. Dari pijakan gejikan kaki dari Nabi Ismail memancarlah air Zam-Zam yang sejak itu sampai hari kiamat diminum oleh miliaran manusia kagak habis. Itulah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu. Maksudnya apa Pak? Kalau kita sudah berpatokannya, bertujuannya, bergantungnya, nyendernya hanya kepada Allah, orang itu akan dijamin kekayaannya, kesenangannya, keselamatannya dari dunia sampai ke akhir. Paham ya? Paham gak nih? Paham. Jadi kalau kita sudah bersandar hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, memasrahkan kehidupan kita hanya kepada Allah, Allah akan berikan pertolongannya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ragu sama Allah, Allah juga ragu sama kita. Nih kita sembahyang misalnya nih, ini lo kan gue sembahyang ya, sembahyang gue diterima. Lo kan gue ngaji, ngaji gue diterima. Lo kan gue haji, haji gue diterima. Lo kan gue berkorban, korban gue diterima. Ragu aja selama-lamanya. Kalau udah ngomong gitu urusannya lama-lama segan, malas diting. Jangan Pak. Itu daripada bisikan allazi yuwaswisu fi sudur, bisikan jin ataupun manusia yang senantiasa merasuk ke dalam jiwa kita, yang tadinya kita yakin jadi ragu-ragu. Begitu, kita kudu yakin lah. Kudu yakin segala sesuatu, kudu yakin. Dengan keyakinan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal insya Allah. Tapi kalau ragu, urusan apa kayak ragu? Rumah tangga kalau ragu bicara kagak? Rumah tangga kalau ragu bicara apa kagak? Jadi RT, jadi RW, ragu ngelain rakyat, lagu-lagu dia udah. Ya lama-lama kagak dua periode kagak. Orang satu periode aja selagu-lagunya sebab dia jadi menjabat, ragu dia. Apalagi jadi RT, jadi RW, gaji sedikit yang protes banyak. Itu dari sikap RW. Sebab kagak kita jadi RT, kagak kita jadi RW, kagak jadi amir, kagak jadi ustadz, jadi bapak juga anak banyak yang protes, betul kagak? Bini protes, anak protes, padahal itu setengah mati. Ditambah lagi warga protes, itu adalah romantika perjuangan. Sebab kalau adem ayam aja kagak enak. Iya kak? Jadi DKM, Ustaz Marsin ya. Ada yang protes begini begitu, itu romantika perjuangan. Jangan mundur. Sebab manusia mah kagak ada yang sempurna. Mau ustadz, mau kiai, mau RT, mau RW, mau amil, banyak salahnya sama benernya, betul kagak? Ini kisah puang ini banyak salahnya sama benernya. Yang banyak benernya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Disinilah adanya renungan, disinilah adanya pemikiran, disinilah adanya kita kembali kepada tujuan dasar, tujuan utama sesuai dengan ikrar sehari semalam 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Singkat cerita, perjuangan seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia meninggalkan istrinya atas izin Allah, perintah Allah, dan istrinya pun juga ditinggalkan oleh suaminya, bergantung hanya kepada Allah. Akhirnya Allah kasih pertolongan. Begitu, paham ya Pak ya? Paham ya Pak ya? Bapak-bapak nih kembali kepada kita. Kita ngaji arisan 50.000. Niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nanti diganti akan lebih daripada itu. Saya kan bilang kemarin 50.000 dilipat gandakan 10 jadi gopek, dilipat gandakan dari gopek 700. Udah kayak hitung dah.
Itu pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita kudu yakin dan percaya, jangan ragu, jangan ngomong lokan. Jangan. Itu ngerti enggak bahasa lokan? Ngerti. Lokan apa? Jangan, Pak. Kalau untuk urusan agama gitu ya kudu yakin hakul. Tadi saya bilang orang-orang yang diajak sesat, orang-orang yang diajak melawan negara, mereka begitu yakin. Masa kita yang dikukuhkan, yang didorong, yang dijaga, yang kita mengikuti ajaran Allah yang sesungguhnya, ajaran Rasul yang sesungguhnya, dan kita tidak melawan kepada pemerintah, masa kita mau ragu? Kudu yakin hakul, yakin hakul, yakin seyakin yakinnya, itu dong, biar semangat kita. Makanya saya ulangi, riwayat kurban pertama pengorbanan seorang istri, kedua pengorbanan seorang ayah, yang pada gilirannya dia semuanya lillah wa fillah wa 'ala Allah, hidupnya atas karena Allah, pada jalan Allah, dan selalu bersama Allah. Akhirnya Allah berikan pertolongan yang luar biasa besarnya. Kita juga insya Allah akan begitu. Kita kerja niatnya buat ibadah, kita dagang niatnya buat ibadah, kita kuliah niatnya buat ibadah, ngaji apalagi emang ibadah. Tim 9 itu nulis apa, orang arisan, orang pada tabungan niatin untuk ibadah. Kita duduk kayak begini niatnya untuk ibadah. Bang Herman ngumpulin jamaah, kumpul, dikasih makan, dikasih kue segala macam, niatin untuk ibadah. Memperberat timbangan amal kebaikan nanti buat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti berlanjut lagi nih sampai nanti Kamis berikutnya menjelang Idul Adha. Nanti perjuangan seorang anak Nabi Ismail alaihissalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari biasa kita baca Fatihah 7 kali. 1. Tuan rumah Bang Herman sekeluarga dikasih sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Amin. Yang kedua, Kisapu Angin beserta para guru-guru yang ada di sini, para asatidz diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Amin. Yang ketiga, Amil Haji Ahyarudin beserta tim 9, Bapak RW Yahman, Bapak RT Parta, RT Haji Adi Mudari, RT Juanda diberikan sehat walafiat, selamat, berkah, panjang umur. Amin. Kemudian para jamaah semuanya nih, nggak disebut satu-satu, baik bapak-bapak, ibu-ibu semua diberikan sehat, selamat, berkah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah yang terakhir kita minta kepada Allah, bapak-bapak yang udah pada rajin ngaji tambah rajin ngajinya. Yang udah yakin tambah yakinnya. Terus kita bacakan Fatihah pula yang belum sama sekali mau ngaji, supaya dibuka mata hatinya, digerakkan dengan ringan seluruh anggota jiwa raganya, biar mau bergabung bersama majlis ad-darajatul akhirah, biniyatul qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa sulahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah bil ijabati sabi'atil Fatihah. Angkat tangannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا سلم الأمة. آمين. إلهنا سلم الأمة. إلهنا سلم الأمة من الآفات والنقمة. من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهنا نفس الكربا من العاصين والعطبة. إلهنا نفس الكربا من العاصين والعطبة وكل بلية ووباء. إلهنا نفس الكربا من العطسين والعطبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح عن أمتي سيدنا محمد. اللهم أكرم عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.